Istibau inasul akharin wa idkhalu sururi alaihim. Di dalam hadis ini juga terdapat istihbab, kesunahan untuk menyenangkan seseorang dan idkhalu sururi alaihim, dan memberikan hal yang bahagia di dalam hati seseorang. Lama kita kami tahqiqil alifah bainal muslimin, yang mana perbuatan itu dapat mengeratkan tali persaudaraan sesama muslim. Ini mentang-mentang Muhammadiyah, sesama Muhammadiyah aja senyumnya. Jadi kalau teman-teman salafi meremut dengan teman-teman itu meremut, kan seperti itu kan. Tuhannya sama. Ya, senyumlah, senyum. Kita itu ketemu, senyum. Ngaji juga kalau nggak sambil senyum itu agak tegang-tegang gimana? Ngajar mahasiswa yang 4, kadang sampai 3 SKS, 4 SKS itu kalau kita nggak sambil guyon itu, oh, kayak di neraka mereka gitu. Maka harus ada selingan di situ, biar sama-sama happy dengan menikmati ilmunya Allah itu dengan happy. Jangan tegang-tegang. Walaupun bahasanya tentang hak zina, saya itu ngaji tafsir Ayatul Ahkam di Masjid Al-Ittihad Sambi. Di Sambi itu bahasnya tentang ayat-ayat hukum, potong tangan lah, rajam lah, inilah itu, ngeri-ngeri banget. Cuma sambil subuh, habis subuh setiap minggu jauh, berangkat itu dari rumah 3:30, 3:30 berangkat dari rumah. Sambil urus lagi masih tafsir Ayatul Ahkam tentang qadzaf, tentang li'an, tentang akaratul zihar, tentang ini. Ya, di sana itu berat-berat ngajinya. Tapi makannya setelah itu berat-berat juga, Pak. Imbang. Kalau kita di sini ngaji enteng-enteng, oke, makanannya enteng-enteng aja. Maka dalam hadis ini ada kesunahan bagi kita itu untuk menyenangkan hati orang lain. Jadinya menyenangkan hati orang lain, walaupun itu hanya sekedar dengan bertemu dengan wajah yang senyum. Coba panjenengan kalau bertemu dengan yang biasa bertemu di masjid ini, tiba-tiba bermobil, apa? Pasti bertanya dalam hati kita, salah pokok, itu gitu kan? Ya saya seperti itu kan? Salah apa? Seperti itu. Kayak di sini ada sunnah sebenarnya. Tapi jangan sampai menafsirkan bahwasanya senyum itulah yang sedekah, hingga ketika melihat kotak amal ya senyum saja gitu. Seperti itu. Beda lagi konteksnya. Ini ketika kita berbuat, istilahnya bermuamalah dengan sesama manusia. Yang keenam, as-sadis, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah wa kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams. Setiap sendi-sendi manusia itu memiliki sedekahnya. Setiap matahari itu terbit, setiap pagi itu sendi-sendi kita itu memiliki hak untuk disedekahi. Kemarin sudah dibahas sedikit. Ta'dilu bainal isnaini shadaqah. Berbuat mengadilkan orang yang sedang bertengkar itu adalah sedekah. Istilahnya melerai orang yang sedang bertengkar itu adalah sedekah. Ada orang bertengkar, ada 2 orang sedang berkelahi, panjenengan mengadili, istilah melerai, mendamaikan dan sebagainya. Itu adalah bentuk sedekah.
Ada adik sama kakak, panjangkan anak kedua, anak pertama, anak ketiga itu menjadi berantem. Panjangkan anak kedua itu melerai dan mengadilkan. Itu sudah bentuk sedekah. Tu'inur rajula fi dabatihi, menolong seseorang untuk naik ke atas kendaraannya atau hewan. Kalau itu pakai dabah itu kan hewan kendaraan. Kalau sekarang itu jarang di kota-kota pakai keledai, pakai ini, tidak pakai motor. Misalnya ada orang tua ingin naik motor kesusahan, sampean bantu untuk naik motor itu. Ada yang ingin naik beca, orang tua panjenengan tolong untuk naik beca. Wa tahmiluhu 'alaiha, dan menarik, istilahnya bawa orang itu naik, terus sampai yang bawa keledainya, membawa kendaraannya atau kudanya. Kalau dulu seperti itu dan sedekah. Kalau sekarang itu bisa seperti ini, Pak. Ada orang jalan, ini kita kontekstualisasi. Ada orang jalan jauh, kita seperti orang ini susah, kita lewat pakai motor, kita stopi, Pak. Mau kemana, Pak? Bisa dibantu nggak, Pak? Seperti itu. Bisa seperti itu. Kita mana yang sekarang? Au tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqah. Atau kalian itu mengangkat dagangannya atau barang-barangnya ke atas kendaraannya tersebut merupakan sedekah. Mbak-mbak belajar belanja di pasar, sudah naik naik kendaraannya, mau ngangkat barangnya tidak bisa, menyebutkan yang angkatkan itu adalah sedekah. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat-kalimat thayyibah itu adalah sedekah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqah, dan setiap langkah yang kita gunakan untuk menuju sholat itu adalah sedekah. Berangkat dari rumah, berjalan, setiap jalannya itu adalah sedekah untuk diri kita. Waktu midul ada alitori kosadaqah, sama seperti tadi, menjauhkan penyakit di tengah jalan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Warwahu Muslim aidan, dan di dalam hadis riwayat Muslim juga terdapat riwayat dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu khuliqa kullu insanin min bani Adam ala sittina wa thalathina muhsin. Sesungguhnya setiap manusia itu diciptakan diberikan sittina 60 wa thalathina dan 300, jadi 360 sendi-sendi. Gitu ya. Setiap kita ini memiliki 360 sendi. Faman kabbarallah, barang siapa yang bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hamidahu, dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala, wa halalallahu, dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala, wa sabbahallah, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfirullah, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wa azala ajran an tariqin nas, dan menyingkirkan batu di tengah jalan untuk manusia, au syaukatan, atau duri, wa azman, atau tulang yang mencegah atau yang dapat melukai manusia di tengah jalan, au amara bil ma'ruf, atau memerintahkan seseorang, menyuruhkan seseorang untuk berbuat kebaikan, au nahyu 'anil munkar, atau melarang orang untuk tidak berbuat kemungkaran. Ada sittina wa salasa, ada sittina wa salasa minatin, sebanyak sittina 60 wa salasa minatin dan 300 tadi, istilahnya bertasbih ini, Pak. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, dan bertahlil, dan istighfar sebanyak 360 kali di dalam satu hari.
Fa innahu yamshi yawma idzin wa qad zahzana sa'inna. Maka di kemudian hari dianya akan dizahzih, disingkirkan, istilahnya digeser dirinya dari api neraka. Panjenengan setiap sholat itu tasbihnya berapa kali? Coba subuh lah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar sudah 33 kali, berarti 99. Tambah la ilaha illallah ya bukan? Ya, paling berapa? Nanti banyak ini 100 digunakan ada banyak kali 5, udah sampai 500 kali. Itu yang wajib saja. Ini syaratnya di sini 360. Insya Allah memenuhi kalau kita rutin. Ada yang menafsirkan masing-masing, ada yang mengatakan itu semuanya ya. Semuanya setiap saat. Tapi kalau masing-masing juga sebenarnya sama saja, dihitung juga 360. Tapi kalau jamaah al-ma'ruf ini insya Allah masing-masing tasbih 360, tahmid 360, itu ya. Ya ditambahi Pak, sama sunnahnya sama ininya kan bisa ya. Tahlilnya berapa? Itu mungkin mau ditambah orang ikut tahlilan itu. Ya gimana ya? Bisa ditambah salat duha, bisa ditambah banyak kesempatan. Duduk merenung, subhanallah enak. Sambil duduk di teras ngopi, daripada kita melihat ini ya, istighfar itu enak sekali. Tapi terkadang terganggu fokus kita untuk istighfar itu dengan ini kita lihat konten, lihat WA orang, lihat. Makanya ada orang menafsirkan Dajjal itu ini matanya satu gitu. Setan dia pengen. Kalau zaman kami kuliah dulu kan masih zaman 9, nggak terlalu nonton, mau YouTube mau ini nggak bisa, paling SMS sama telepon saja. Ya panjenengan juga kan alami, malah lebih dulu kan. Mungkin zaman jenengan dulu HP-nya masih merek Ericsson gitu kan. Sudah keren sekali dulu. Dulu ya, ada Ericsson warna kuning, warna biru gitu ya. Yang antenanya bisa ditarik gitu. Itu kalau bapak-bapaknya gaya itu dibawa kemana-mana biasanya. Saya ngeliat hukum saya seperti itu. Ini yang kita bisa bahas.